Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah MAS 2001 Probabilitas dan Statistika bersama saya Junita Amalia. Nah, pada week pertama ini kita akan berkenalan dulu dengan statistika. Oleh sebab itu di sini saya membuat judulnya adalah pengantar statistika. Nah, diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat menjelaskan istilah-istilah dalam statistika, kemudian dapat menjelaskan penggunaan statistika secara umum, dan dapat menjelaskan metode sampling. Nah, di sini ada pengertian statistika. Saya menuliskan di sini ada statistika versus statistik. Nah, di sini terlihat mirip ya antara statistika dengan statistik. Namun, sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Statistik itu adalah ukuran untuk menyatakan kumpulan angka-angka atau data mengenai suatu hal. Nah, dapat berupa persentase, rata-rata, standar deviasi, dan lain-lain. Nah, di sini ada statistik Indonesia. Apa arti dari statistik Indonesia? Berarti itu adalah kumpulan dari data-data Indonesia. Nah, begitu juga dengan statistik ekonomi dan keuangan. Itu berarti adalah data-data yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Nah, kemudian ada istilah statistika. Statistika itu adalah ilmu yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan atau analisis data, penyajian data, dan interpretasi dari data untuk membuat suatu keputusan. Nah, yang perlu teman-teman tekankan di sini bahwa statistika itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari, data yang ada di sekitar kita itu pasti akan sangat beragam. Ya, contohnya jika saya mengamati tinggi mahasiswa di suatu kelas, pasti itu sangat beragam. Mungkin saja ada yang 150, 155, 160, bahkan sampai 170 lebih. Nah, itu menunjukkan bahwa data itu sangat beragam. Oleh sebab itu, untuk membuat suatu keputusan, kita membutuhkan statistika. Andaikan data di seluruh dunia ini sama, maka kita tidak butuh untuk mempelajari statistika ini. Namun nyatanya data yang ada di sekitar kita saja sudah sangat beragam ya. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, tinggi mahasiswa di suatu kelas. Nah, jadi untuk membuat suatu kesimpulan, kita membutuhkan statistika ini. Nah, di sini ada peranan statistika, misalnya di bidang bisnis. Nah, melakukan survei pemasaran terhadap suatu barang yang baru diproduksi itu adalah pasti menggunakan statistika. Kemudian misalnya di bidang industri, untuk menentukan cara atau metode yang terbaik untuk memproduksi bola lampu, pasti juga menggunakan statistika. Kenapa? Misalnya untuk metode A, bisa menghasilkan 1000 bola lampu dalam waktu 1 jam. Sementara dengan metode B bisa menghasilkan 1500 bola lampu dalam 1 jam. Otomatis dengan adanya statistika, kita pasti akan memilih menggunakan metode B tadi. Nah, karena adanya data tadi. Kemudian di bidang komputasi misalnya, kita ingin melakukan percobaan untuk mengetahui efektivitas dari suatu software. Apakah misalnya kita memperhatikan waktu runningnya atau kecepatan dia dalam merespon atau yang lainnya. Maka statistika ini sangat penting untuk kita pelajari, ya. Nah, metode statistika ini dibagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yang kedua itu adalah statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif itu biasanya mempelajari bagaimana cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan. Sementara statistika inferensia untuk menarik sebuah kesimpulan dari populasi berdasarkan sampel. Nah, di sini kalau kita menghitung rata-rata, simpangan baku, median, modus, dan teman-temannya, itu adalah bagian dari statistika deskriptif. Tetapi kita jika ingin melakukan suatu pengujian hipotesis, melakukan analisis varian, regresi, korelasi, itu sudah masuk ke jenis statistika inferensia. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di bab-bab berikutnya. Oke?
Nah, di sini ada istilah data. Data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data itu dapat berupa angka, lambang, ataupun sifat. Nah, di sini ada 5 syarat dari data yang baik ya. Yang pertama, objektif. Apa itu objektif? Jadi, ketika data itu sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka disebut sebagai data yang objektif. Kemudian, representatif. Biasanya, yang disebut representatif itu adalah suatu data yang diambil, tetapi dia dapat mewakili dari suatu populasi yang besar. Kemudian, sifat dari yang ketiga adalah relevan atau berhubungan dengan persoalan. Kemudian yang keempat, up to date atau terbaru. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai dari errornya itu kecil. Maka ini adalah syarat dari data yang baik. Nah, di sini ada jenis-jenis data. Menurut sumbernya, data itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Ada namanya data primer, kemudian ada namanya data sekunder. Nah, data primer itu biasanya langsung dikumpulkan oleh surveyor di lapangan. Sementara data sekunder itu adalah data yang diambil dari pihak lain. Nah, misalnya itu dari suatu publikasi. Artinya, si peneliti tidak langsung mengumpulkan data tersebut. Maka itu disebut sebagai data sekunder. Kemudian, menurut sifatnya, data itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang namanya data kualitatif, kemudian ada namanya data kuantitatif. Nah, sesuai namanya, kualitatif berarti itu berhubungan dengan kualitas. Nah, berarti contohnya seperti apa? Contoh data kualitatif itu seperti misalnya seseorang mengatakan ini bagus, tetapi di mata orang lain belum tentu itu bagus. Maka dia bersifat kualitas, tergantung dari kualitasnya. Kemudian yang kedua ada kuantitas. Berarti itu adalah data kuantitatif, yaitu berdasarkan ukuran atau jumlahnya. Nah, ukurannya itu terbagi pula menjadi 2, yaitu yang diskrit dan kontinu. Nah, diskrit itu erat hubungannya dengan bilangan bulat ya. Kemudian kalau kontinu berhubungan dengan pecahan atau bilangan desimal. Jadi, di sini saya minta teman-teman untuk menuliskan masing-masing 5 contoh dari data kualitatif dan 5 contoh dari data kuantitatif. Jadi itu tugas pertamanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tentang skala pengukuran. Mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang skala pengukuran ini. Nah, skala pengukuran itu dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama disebut sebagai skala nominal, kemudian ordinal, interval, dan rasio. Nah, antara skala nominal dan ordinal itu ada kemiripan, tetapi ada juga perbedaannya. Nah, di sini untuk skala nominal itu biasanya berbentuk kategori. Sementara untuk ordinal, dia berbentuk kategori, tetapi ada peringkat. Nah, untuk membedakannya adalah di peringkat itu. Contohnya yang nominal itu adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu terbagi menjadi 2 jenis ya, atau 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi kita tidak bisa membuat peringkat apakah laki-laki lebih baik dari perempuan. Tentu saja belum tentu ya. Nah, oleh sebab itu, ini dimasukkan ke jenis skala nominal. Kemudian, kalau ordinal, dia memiliki peringkat. Contohnya, tanggapan terhadap suatu pernyataan. Misalnya, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, begitu juga dengan tingkat pendidikan. Nah, kira-kira tingkat pendidikan itu masuk yang mana ya? Nominal atau ordinal? Oke, benar. Dia termasuk ordinal. Karena walaupun dia kategori, tetapi dia bisa diurutkan ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada skala interval, kemudian ada skala rasio yang keempat. Nah, skala interval itu dia menyatakan peringkat, kemudian ada jarak yang sudah jelas antar interval tersebut dan juga tidak memiliki nilai mutlak 0. Nah, tidak memiliki mutlak 0 ini artinya bahwa nilai 0 pada skala interval bukan berarti dia itu benar-benar 0. Nah, contohnya begini. Suhu saat 0 derajat Celcius
bukan berarti dia tidak ada, tapi malah itu sangat dingin sekali ya. Nah, itulah bagian dari contoh skala interval. Dia tidak memiliki nilai mutlak nol. Kemudian di rasio itu juga berbentuk hasil pengukuran, bisa diurutkan dan memiliki skala tertentu, bisa dibandingkan dan juga memiliki nilai mutlak nol. Contohnya apa? Tinggi, umur, berat badan. Berarti kalau misalnya tingginya 0, berarti benar-benar nggak ada. Beda dengan skala interval. Saat dia bernilai 0, artinya itu malah saat suhu 0 itu adalah sangat dingin sekali. Bukan berarti dia tidak ada. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis dari skala pengukuran. Nah, tugas kedua dari teman-teman, silahkan menuliskan masing-masing 2 contoh dari skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada istilah dalam statistika itu populasi dan sampel. Nah, apa itu populasi? Populasi itu adalah keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian. Sementara sampel adalah bagian dari populasi, ya. Jadi kalau saya ilustrasikan, kotak yang besar ini itu adalah populasi, ya. Dan elips ini adalah sampel. Jadi misalnya darah di dalam tubuh kita ini, kalau semua darah dalam tubuh kita ini itu disebut sebagai populasi. Tetapi ketika kita mengambil satu tetes darah saja untuk menentukan golongan darah, maka itu disebut sebagai sampel, ya. Jadi sampel yang diambil itu harus mencerminkan atau mewakili populasi. Jika ini terpenuhi, maka ini disebut sebagai sampel yang representatif. Seperti darah yang saya contohkan tadi, saat kita mengambil satu tetes saja darah dari tubuh kita ini, pasti akan sama golongan darahnya dari seluruh darah yang ada di tubuh kita ini. Maka sampel itu disebut sebagai sampel yang representatif. Nah, kemudian ini ada beberapa lambang. Nah, ini disebut sebagai mu atau lambang dari rata-rata. Kemudian ada sigma, yaitu lambang dari simpangan baku. Kemudian P besar adalah proporsi, N itu adalah jumlah anggota dari populasi. Sementara pada sampel, rata-rata itu dilambangkan dengan X bar, simpangan baku dilambangkan dengan S kecil, proporsi dilambangkan dengan P kecil, dan jumlah dari sampel dilambangkan dengan N kecil. Oke, sekarang kita lanjut dengan metode sampling. Nah, apa itu metode sampling? Metode sampling itu adalah metode untuk mengambil sampel dari suatu populasi. Jadi, ketika kita ingin melakukan survei, kita tidak boleh asal mengambil sampel saja, tetapi harus mengambil sampel yang representatif tadi. Nah, untuk mendapatkan sampel yang representatif, kita bisa menggunakan namanya metode sampling. Nah, di sini ada 4 keuntungan saat kita menggunakan metode sampling. Yang pertama, mengurangi biaya. Kenapa? Saat misalnya kita punya populasi 1.000, maka biaya yang akan kita gunakan untuk menyewa surveyor pasti akan lebih banyak jika dibandingkan kita hanya mengambil 100 sampel. Kemudian juga lebih cepat karena jumlah sampelnya lebih kecil ya, akan lebih cepat untuk mengumpulkan datanya. Kemudian cakupan lebih besar, dan yang terakhir itu tingkat ketelitian lebih besar. Jadi, kenapa bisa lebih besar saat surveyor yang kita gunakan itu adalah surveyor yang memang sudah terampil. Nah, di sini ada 2 metode sampling yang akan saya kenalkan. Yang pertama, ada random sampling, yang kedua ada non-random sampling. Nah, apa sih bedanya antara random sampling dengan non-random sampling? Nah, di sini bedanya. Untuk random sampling, semua anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Nah, bagaimana sih sebenarnya contohnya? Nah, gampangnya seperti ini. Misalnya di kelas ini saya ingin memilih satu orang ketua kelas. Maka saya buatlah undian sebanyak eh, misalnya di kelas ini ada 40 orang. Maka saya buat gulungan kertas sebanyak 40 buah ya. Maka salah satunya saja saya tulis sebagai ketua. Jadi siapapun yang mendapat kertas yang bertulisan ketua, maka itu akan menjadi ketua kelasnya.
Maka dengan cara tersebut, semua anggota dari kelas ini itu disebut sebagai populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Maka itu disebut sebagai random sampling. Nah, random sampling itu ada 3 jenisnya. Ada simple random sampling, kemudian ada stratified random sampling, dan yang terakhir itu adalah cluster random sampling. Nah, jenis yang kedua ada non-random sampling. Artinya, populasinya tak terbatas atau populasinya tidak diketahui. Bagaimana sih contohnya? Nah, misalnya saya ingin membuat survei tentang barang apa sih yang paling laku di Indomaret di depan Del gitu ya. Nah, untuk menentukan barang yang paling laku, di situ saya bisa mengambil siapa saja orang yang datang ke Indomaret pada rentang waktu tertentu. Maka itu disebut sebagai populasi yang tak terbatas. Misalnya saya menunggu di sana dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 12. Maka siapa saja yang datang pada waktu itu bisa saya jadikan sebagai sampel saya. Nah, non-random sampling itu terbagi menjadi purposive, kuota, dan snowball. Nah, di sini saya punya berarti sampel random sampling, stratified, cluster, purposive, dan kuota, serta snowball. Tugas ketiga untuk kalian yaitu mencari masing-masing pengertian atau perbedaan dari setiap jenis random sampling dan non-random sampling ini, serta contohnya. Jadi sudah ada 3 tugas ya dari saya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir, tahapan dalam melakukan sebuah survei. Jadi jika teman-teman ingin melakukan survei, ini harus teman perhatikan. Yang pertama, harus menentukan dulu apa sih tujuan dari survei ini dilakukan. Setelah jelas apa tujuannya, baru kita tentukanlah populasi dari eh, tempat survei kita ini. Dari populasi itu nanti kita tentukan sampelnya. Kemudian kita harus menentukan jenis data apa saja yang diperlukan. Setelah data itu terkumpul, maka bisa dilakukan analisis. Setelah dilakukan analisis, barulah kita dapat menyimpulkan suatu informasi. Jadi yang kelima itu harusnya menyimpulkan informasi ya. Nah, semoga teman-teman dapat memahami yang sudah saya jelaskan. Silahkan mengerjakan 3 tugas yang saya berikan. Untuk selanjutnya akan kita bahas di forum diskusi. Oke, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Sampai jumpa.